semua? Siap, siap. Oke, sekarang ini sebelum kita masuk ke pembahasan acara ini, ya, saya ingin melakukan pertama kita mau mengecek kehadirannya. Tapi sebelum kita ke sana, kita mau menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Mengingatkan untuk sendiri silakan kita membawakan lagu Indonesia Raya. Ya, semuanya silakan berdiri. Masih tetap posisi berdiri. Oke, silakan ke depan. Berdoa. Untuk berdoa, habis itu kita berdoa untuk keselamatan. Silakan. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa mendoakan diri kita masing-masing. Doa dimulai. Amin, sudah selesai. Bersalam kepada Allah untuk kita. Oke, kita mau mengambil absensinya pada hari ini Rabu tanggal 9 Oktober 2024. Ya, saya lihat di sini tidak ada bangku kosong ya, tapi semuanya hadir ya. Oke, siapa yang hadir itu? Edwin ya? Edwin saja ya seorang ya, Edwin seorang yang tidak hadir hari ini ya. Oke, semoga di pertemuan kedepannya dia boleh diberikan kesehatan agar ini kedepannya bisa kita berkumpul di sini untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan pembelajaran di hari-hari yang akan datang. Oke, selanjutnya saya mau melaksanakan sebelum kita masuk ke topik kita pembelajaran kita pada hari ini.
tema kita hari ini, saya mau mengajak kita untuk main games dulu. Ya, nah, ingat gamesnya itu nanti seperti ini. Ibaratnya nanti ini ada satu pulpen, ditaruh di tengah-tengah dengan kata kunci lihat, pegang, ambil. Oh, sudah tahu kemarin ya, berarti ya sudah belum. Oke, lihat, pegang, dan ambil ya. Lihat, pegang, dan ambil kata kuncinya. Jadi kalau lihat, mata kita melihat memandang ke arah leher. Kemudian pegang, sama-sama sisi kanan dan kiri memegang pulpennya. Ya, kalau dibilang ambil, siapa tercepat yang mengambil. Ya, siapa tercepat itu yang mengambil. Udah, pendukung karena di sini ada 5, di situ 5. Jadi yang di 5 ini itu yang melihat siapa yang menang ya. Oke, nanti di akhir pembelajaran ada reward yang akan saya berikan kepada yang betul-betul fokus dalam mengikuti pembelajaran. Ya, oke, boleh berdiri semuanya? Ya. Oke, ambil letakkan pulpen satu di tengah meja. Ya. Satu, ini lawannya siapa? Tiga itu jadi dunia, si Aulia sama si apa satu. Oke. Ya, silakan. Oke, sudah dapat kawannya semua? Dapat. Oke. Ya, juri ya, siapa yang hafal tercepat? Perhatikan. Sudah? Ingat. Sudah? Konsentrasi. Oke, kata kuncinya. Perhatikan kata kuncinya. Lihat. Pegang. Pegangnya di bawah ya nak. Pegangnya di bawah. Lihat, pegang. Lihat lagi. Kita pulpennya. Ya, jangan dulu dipegang. Masih dia. Pegang. Pegang. Lihat lagi. Konsentrasi. Lihat bapak pulpennya. Ambil. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi. Konsentrasi. Lihat. Pegang. Pegang sama-sama. Lihat lagi. Lihat tangannya di bawah. Bapak-bapak di bawah. Lihat. Lihat dulu sudah tangannya. Lihat. Lihatnya. Lihat. Ambil. Oke. Lihat. Di tengah Parisa. Kasih di tengah ya. Lihat. Pegang. Lihat lagi. Dipegang lagi. Dipegang lagi. Lihat lagi. Oke, lihat. Pegang sama-sama. Oke, lihat lagi. Ambil.
fokus ya. Setelah kita melatihkan diri itu supaya kita bisa lebih fokus lagi mempelajari tema kita pada hari ini ya. Adapun tema kita pada hari ini itu judulnya teknik pernapasan dalam bernyanyi. Apa itu teknik pernapasan dalam bernyanyi? Siapa yang tahu? Siapa yang pernah bernyanyi? Oh, pernah ya? Bagus. Oke. Adakah di situ pakai nafas? Bagus kalau ada. Bagaimana nafasnya? Turun naik. Apa yang turun naik? Iya. Kegunaan nafas itu untuk apa? Untuk menentukan suara. Iya. Oke. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu peserta didik mampu memahami teknik pernapasan dalam bernyanyi. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis pernapasan dalam bernyanyi. Dan yang ketiga, peserta didik mampu bernyanyi menggunakan teknik pernapasan diafragma dengan baik. Ya. Apakah kalian suka bernyanyi? Tadi sudah saya singgung sebentar ya tadi terkait siapa yang sering bernyanyi. Apa kalian suka bernyanyi? Suka. Ya, kenapa kalian bernyanyi? Ada yang bisa bantu saya menjawab? Pertanyaan pertama, oke silakan Siska. Berdiri. Ya, kenapa kamu suka bernyanyi? Karena dengan bernyanyi kita dapat menampilkan hasil pengolahan melodi lagu secara satu solo ataupun dua. Iya, tepuk tangan dulu. Kemudian setelah kita tahu bernyanyi, suka bernyanyi, alasannya kita bernyanyi, yang kedua, yang menjadi pertanyaan yang kedua, apakah kalian ketahui teknik? Ya, ada teknik pernapasannya dalam bernyanyi. Apakah kalian ketahui? Ada yang bisa bantu jawab saya? Oke, Firman silakan. Diri. Pernapasan diafragma adalah teknik yang paling direkomendasikan karena bisa tahan lama. Bisa tahan lama. Teknik pernapasannya bisa tahan lama. Oke. Selanjutnya silakan dulu. Tepuk tangan dulu untuk Firman. Mengapa seorang penyanyi harus memiliki pernapasan yang baik? Kenapa? Oke, silakan. Yuli. Oke. Supaya menghasilkan banyak udara dalam memberikan. Ya, harus banyak udaranya ya. Oke, silakan tepuk tangan. Keempat, jenis teknik pernapasan mana yang paling efektif dalam bernyanyi? Ada yang tahu? Oke ya, Daniel silakan. Pernapasan yang paling efektif dalam bernyanyi adalah pernapasan diafragma. Ya, silakan dulu tepuk tangan. Iya. Jadi apa itu? Bernyanyi adalah suatu aktivitas musik untuk menghasilkan atau mengeluarkan suara bernada atau berlagu baik dengan iringan ataupun tanpa iringan. Ya, misalnya kalau siapa yang suka bernyanyi tadi ada beberapa tadi hampir semua saya rasa. Ya, kalau dia bernyanyi misalnya, saya bernyanyi biasa itu di kamar mandi, ya. Bernyanyi misalnya lagi sambil mandi, sambil nyanyi. Kau jaga selalu hatimu. Nah, misalnya kan sambil nyanyi sambil menggosok daki-daki. Nah, saya bernyanyi. Itulah contohnya tanpa iringan musik. Kalau dengan iringan musik itu bagaimana? Nah, seperti kita pakai musik karaoke, kita bisa di pesta-pesta, ya. Ada alat musik keyboardnya yang mengiringi kita bernyanyi, atau ada grup bandnya yang pakai ada yang main gitarnya, ada yang main keyboard, ada full bandnya, ya. Itulah salah satunya, ya. Selanjutnya. Nah, teknik pernapasan dalam vokal. Ya, dalam vokal ini ada beberapa teknik yang digunakan. Teknik ini yang mana digunakan menggunakan udara, banyaknya udara yang masuk
keluar melalui saluran pernapasan kita. Untuk mengucapkan satu kalimat atau dalam banyak kalimat, dalam banyak nada. Ya. Kemudian ada 3. Tadi sudah disinggung tadi pertanyaan yang pertama tadi ada 3 jenis. Ya, pernapasan dalam bernyanyi. Yang pertama itu teknik pernapasan diafragma, yang mana teknik pernapasan yang digerakkan oleh kontraksi dan relaksasi atau diafragma yang terletak di samping kanan dan kiri perut. Ada perutmu, ya, kanan dan kiri. Ini dia contohnya. Kemudian yang kedua, teknik pernapasan yang pernapasan dada namanya. Yang mana teknik pernapasan ini digunakan dengan mengisi rongga-rongga dada dan terlihat gerakan bahu naik ke atas dan ke bawah secara berulang-ulang. Ini baru. Ya, ya seperti itu contohnya. Tadi yang berapa kanan kiri ini ya. Ya, kanan kiri. Kemudian yang ketiga pernapasan perut. Teknik pernapasan perut ini yang digunakan mengisi udara ke rongga-rongga perut bagian depan, ya, dan secara mengembang dan mengempis, sama seperti balon. Ini balon. Kalau kita tiup, saya coba tiupkan. Ya, contohnya, ya, kalau udara masuk ke melalui apa? Udara masuk ke dalam tubuh kita pakai apa? Hidung dan mulut. Udara masuk melalui tenggorokan, masuk ke ada yang bagian dada, itulah dia pernapasan dada. Kalau dia ke perut, nanti pernapasan perut. Kalau ke diafragma kanan kiri samping kanan kiri perut, itu diafragma namanya. Seandainya ya udara itu masuk, ya, inilah yang kita keluarkan perlahan-lahan ketika dia bernyanyi. Tidak sampai kempes. Udah. Inilah yang dia cara kita bernyanyi. Kita bayangkan, oh, kalau kita bernyanyi berarti harus perlahan-lahan kita keluarkan. Enggak langsung, enggak macam kita cucuk balon tadi langsung keluar. Bukan seperti itu. Tapi perlahan-lahan. Udah, saya contohkan lagi. Ya, perlahan-lahan dia udaranya itu keluar. Dikontrol sedikit demi sedikit. Ya, lama-lama habis. Ya, itulah dia penggunaan pernapasan tadi. Untuk diafragma tadi boleh kalian latih dengan cara menggunakan sedotan. Ini salah satu contohnya, sedotan. Ya, dengan sedotan kita dapat mengibaratkan kalau kita, siapa yang pernah minum dari minum es serut misalnya, atau minuman-minuman dawet misalnya. Ya, kalau kita masukkan ke dalam gelas atau cangkir, wadah, ketika kita menghirup atau menghisap air tadi, bagaimana gerakannya? Udaranya masuk, iya, ke bawah langsung kan, menuju ke bagian perut. Ya, seperti itu juga ketika kita pakai sedotan. Jadi sebelah kanan kiri itu mengembang, ya, mengempis. Ya, begitu juga ketika kita mengeluarkan, ibarat ini sedotan, ini tadi balon tadi, perlahan dia keluar, jangan langsung dor gitu. Ya, seperti kalau kita cucuk balon ini pakai paku atau pakai benda tajam, itu pasti cepat dia habis udaranya. Tapi kalau dia melalui tiket kita ikatkan ujungnya, itu udaranya makin lama makin sedikit dia habis. Ya, seperti itulah pernapasan diafragma itu diharapkan sedikit demi sedikit bisa habis. Ya, nah di sini akan saya coba praktekkan sama kalian untuk masing-masing mencontohkan, ya, mencontohkan masing-masing kepada supaya tahu gimana caranya gerakannya. Ya, bagaimana prosesnya udara itu masuk melalui rongga-rongga hidung ataupun alat pernapasan kita, ya, rongga-rongga tubuh bagian dada, perut, dan diafragma. Ini akan saya coba bagikan satu persatu untuk diperagakan.
Ya, diperagakan satu persatu cara untuk meniup atau mengambil nafas dengan menggunakan sedotan. Ya. Ya. Oke. Ya. Supaya lebih efektif lagi, ya. Semuanya boleh berdiri, berdiri. Supaya sama-sama kita, ya, sama-sama kita mempraktekannya. Ya. Ya, silakan diambil sedotannya, dipergunakan, tarik nafas. Ya, sama seperti kita menyedot. Jangan bahu lagi yang menaik dari sini. Gak ada kita menyedot dia nih. Nah gitu ya, kalau kita nyedot biasa. Ya, gitu ya. Coba, bisa ya. Ibaratkan ini kita pakai sedotan. Ya. Dari ada minuman kita. Mau jus lah, mau jus pepaya, mau jus tomat, jus alpukat. Kita ibaratkan dulu. Masukkan imajinasi kita dulu ke dalam pikiran kita. Kita lagi berusaha menyedot minuman itu. Coba bayangkan di tangan kiri itu minumannya. Mana tangan kirinya? Angkat dulu tangan kirinya. Ya, tangan kiri minuman. Sudah? Baru tangan kanan sedotan. Kita masukkan. Tangan kanan memegang sedotan. Seperti ini. Ya? Sudah? Bisa dan perlahan-lahan. Ya? Bisa perlahan-lahan. Ya? Sama-sama. 2, 3. Bisa. Tahan. Kuatkan. Tarik. Keluarkan pelan. Nafas lagi, sedot lagi. Sedot lagi. Pegang pipetnya. Mana apanya? Cangkirnya. Pakai cangkirnya dulu. Cangkirnya pakai. Kalau tempat wadahnya. Hisap lagi. 2, 3 sedot. Tahan. Keluarkan. Ayo, Karisa. Tangan kiri gerak, tangan kanan memegang sedotan. Nanti ketika dia naik untuk mengeluarkan udaranya. Paham ya? Dulu tadi menghisap minuman, ya. Ke depan atau kita pegang tidak lurus, itu mengeluarkan. Bisa, sekali lagi. Masukkan ke dalam minuman. Cucu. Ya. Sedot. Tahan, keluarkan. Pakai pikat depannya. Oke, sekali lagi tapi kita hitung sampai 5. Ya, ayo. Kita hisap dulu. Hitungan 3 menghisap. 1, misalnya contoh ya. Ini hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Baru lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5. Dikeluarkan. Ditiup. Paham ya? Ditiup dia pipetnya. Sekali lagi. Duduk lagi minumannya. Ya. Dihirup. Hitungan 3 dihirup. 2, 3 ya. Keluarkan. Oh, sekali lagi. Sekali lagi. Minum lagi, minum lagi. Minum lagi. Bisa 2, 3 ya. Keluarkan.
Silakan duduk. Oke. Dan beginilah salah satu contoh untuk melatih teknik pernapasan kita. Selanjutnya, dari ketiga pernapasan di atas yang tadi telah saya sampaikan, yang paling efektif itu adalah pernapasan diafragma. Yang mana otot-otot diafragma itu habis. Ya. Pernapasan diafragma adalah cara bernapas dengan memaksimalkan kerja otot diafragma dan rongga di dalamnya sebagai ruang tampung udara. Jadi boleh juga kita melatihnya ini sama seperti, mohon maaf ya, sama seperti kalau kita buang air besar. Ya, kalau kita, mohon maaf, kalau BAB-nya keras, pasti mesin kita pasti jadi bertenaga kan? Nah, sama seperti itu. Jadi ibarat kita taruh mesin, nah, seperti itulah konsep diafragma, otot-ototnya. Ya, cara kerja otot-otot diafragma. Ya. Nah, kesimpulannya, kegiatan bernyanyi merupakan aktivitas yang menyenangkan ya bagi kita semua, bukan hanya kalian sebagai siswa anak-anak, yang bisa dimanfaatkan oleh para pendidik ya untuk menyampaikan materi. Melalui nyanyian anak akan lebih mudah memahami dan memaknai pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh guru. Dengan bernyanyi, anak juga diberi wadah untuk mengekspresikan apa yang ada dalam diri. Lagu-lagu anak-anak, apa yang kalian tahu lagu anak-anak? Apa lagi? Saya mau angkat tangan. Oke, siapa yang bisa menjawab? Oke, satu. Satunya apa? Ya, kalau ada 5. Yang kedua, oke, tadi si Aulia ya. Sekarang si Daniel, oke. Otomebe Amsa, oke. Jia. Iya, oke. Si Yuyun, Rami, oke. Si apa? Evan, bintang kecil. Ya, oke. Si CP, Rami, oke. Siapa? Si Windy. Oh, topi saya bulan. Oke, si Karisa. Ambilkan bulanku. Oke. Ya, si Siska, Bang Bobo. Iya. Oke, John apa tadi, John? Iya. Masih banyak lagu-lagu anak-anak. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Dengan bernyanyi, kita diberikan wadah untuk mengekspresikan apa yang ada dalam dirinya. Ya. Misalnya, ambilkan bulanku, ambilkan bulanku. Oke, itulah contohnya. Ada wadahnya. Kita mengekspresikan apa yang ada di dalam benak kita supaya tersalurkan. Oke, cukup sekian penjelasan dari Bapak. Nanti akan ada tambahan dari video yang akan Bapak tayangkan berikut ini. Silakan disimak baik-baik bagaimana langkah-langkah atau strategi tambahan lainnya yang perlu diperhatikan dalam bernyanyi ya supaya suaramu itu bagus, bisa nanti jadi Indonesian Idol, apa lagi Got Talent, Indonesian Got Talent, masih banyak lagi. Kalau di sini Got Talent, baru kalau ini macam ini ya, yang untuk yang muslim juga ada kegiatan-kegiatan keagamaan ya, misalnya untuk baca doa kan itu ada ya, pakai nafas kan ya, sama juga yang tradisional juga ada seperti itu. Ada di sini untuk Kota Sibolga setiap tahun itu ada menyelenggarakan namanya event paduan suara. Ini salah satu dipergunakan. Itulah kegiatan-kegiatan yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berikut ini tayangan yang akan saya putarkan. Mohon diperhatikan dengan bersama langkah-langkah dalam bernyanyi.
Topik pernafasan dalam bernyanyi itu seringkali menjadi hal yang misterius, bahkan sedikit magis dan enigmatis bagi banyak orang yang ingin belajar nyanyi. Padahal nafas itu harusnya menjadi hal yang alami dan natural banget buat kita ya. Masalahnya itu banyak orang yang menggunakan istilah-istilah yang membingungkan, berbagai cara-cara pernafasan yang bikin orang bingung kayak diafragma itu apa, pernafasan diafragma itu gimana. Jadi kan pusing sendiri kita. Dalam video ini saya mencoba untuk membuat topik pernafasan nyanyi ini tuh menjadi simpel dan mudah dimengerti bagi siapa aja ya. Jadi pastikan kamu nonton sampai habis, semoga mencerahkan dan menginspirasi. Yang pertama nih, kenapa topik pernafasan itu penting banget ya? Karena gini, nafas itu mengatur nyanyian kita ya, segala aspeknya dari power, pitch, phrasing, pokoknya semua tentang nyanyi itu adalah tentang mengatur nafas. Ya, jadi pernafasan itu kayak fondasinya dalam nyanyian kita. Masuk akal lah ya. Bayangin kamu pemain bola ya. Kamu harus melatih kaki kamu ya nggak sih? Jadi latihan kaki, lari, squat itu tuh buat pemain bola tuh latihan-latihan yang merupakan fondasi banget, memperkuat fondasi. Sama dengan penyanyi yang melatih pernafasan itu harusnya menjadi hal yang sehari-hari karena itu memperkuat fondasi setiap penyanyi. Sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk memulai sebuah kebiasaan baru, yaitu menggunakan alat pernafasan kalian dengan lebih optimal. Biasanya kalau kalian merasa pernafasan kalian itu dangkal adalah karena kalian terlalu banyak menggunakan pernafasan dada ya. Ini simpel aja. Kalau nafas dada itu kayak kalau kita lagi mengeluh kayak kesel ya, pundak naik, dada naik, itu adalah disebut pernafasan dada. Karena kita menggunakan cuman dari area dada aja dalam pernafasan kita. Jadi kita nggak memakai paru-paru kita tuh secara maksimal gitu. Sekarang bedain sama kalau kita pernafasan perut ya. Jadi kita pas kita bernafas, kita pusatkan udara itu jatuh ke perut bagian bawah. Kita menghayalkan seakan udara itu jatuh ke perut bagian bawah. Jadi biar kita mengembang ya. Sama kayak kalau kita metik bunga, terus kita hirup. Nah, itu kan perutnya mengembang tuh, dan itu pernafasannya dalam rasanya. Itu yang mesti kita coba ya, itu pernafasan perut ya. Yuk coba, petik bunga, terus kita hirup, biarin perutnya mengembang, bunda sama dada jangan naik. Ya, sekarang kita bedain ya, pernafasan dada. Oke, pernafasan perut. Kayak gitu ya. Nah sekarang kita akan coba menggunakan dua-duanya. Artinya kita anggap aja badan kita tuh kayak gelas ya. Kalau kita ngisi dasar paru-paru tuh kita kayak ngisi dasar gelasnya. Sedangkan kalau kita nafas dada itu kayak ngisi gelasnya dari tekan ke atas. Sekarang kita mau ngisi semua nih. Gelasnya kita isi secara full ya. Jadi kita pernafasan perut dulu. Setelah perut keisi gitu baru kita ke dada ya. Kita coba ya, nafas ke perut, dada. Buang dari dada, buang dari perut. Oke, lagi ya, nafas ke perut, bagian bawah ya, terus dada, buang dari dada, buang dari perut. Oke, nah teman-teman semoga bisa ngerasain ya perbedaannya nafas dada dan nafas perut ya, sehingga kalian bisa menggunakan yang nantinya disebut sebagai nafas diafragma. Nah, nafas diafragma itu buat saya pengertiannya simpel aja ya, dimana kalian menggunakan pernafasan kalian tadi ya secara optimal. Diafragma itu adalah otot berbentuk kubah yang memisahkan bagian tubuh atas kita dengan bagian tubuh yang di bawah ya. Mau kayak gimana pun pernafasan pasti menggunakan diafragma, karena diafragma itu yang mengatur pernafasan. Jadi intinya adalah kalian mesti mengoptimalkan pernafasan kalian. Nah, kita melatih ini bukan berarti pas nyanyi kita mesti ambil nafas benar-benar, enggak ya. Justru kita nafas biasa aja nafasnya ya, sama kayak pemain bola ya, main bola biasa aja, dia nggak mikirin kakinya ya, sama nafas juga nafas dia. Tapi kita memulai kebiasaan baru ini, artinya kita menggunakan nafas itu secara optimal supaya pas kita nyanyi kita nggak gampang ngos-ngosan, nggak dangkal nafasnya ya. Jadi saya minta setelah teman-teman tahu tadi nafas perut, nafas diafragma ya, kita gunakan semua gitu. Pas kita lagi ngerjain PR di komputer, nonton Netflix bersama, kita biasain nafas ke perut bagian bawah dulu. Oke, kita biasain kayak badan itu tuh mengenal bahwa kalau nafas tuh ya isi dari bawah dulu. Oke, kayak gitu ya. Nah sekarang biasanya kalau pernafasan diafragma yang penyakit yang suka latih itu adalah di mana itu semua tuh menjadi satu bagian yang utuh gitu loh, bukan bawah atas lagi, tapi kayak bersatu. Nah, sehingga nafasnya itu bukan cuma perutnya doang yang maju, ya, bukan cuma dadanya doang yang naik, tapi badan kita kayak ke samping juga. Kayak ini tuh kalau teman-teman bisa merasakan di badan saya, ini kayak ke samping gitu ya. Jadi bukan cuma ke depan.
tapi ke samping juga. Bahkan berasa ke belakang sedikit. Jadi benar-benar badan kita tuh benar-benar diisi sama udara ya. Sekali lagi, kalau ini bukan berarti harus diisi full, enggak. Ini buat melatih kita mengoptimalkan pernapasan kita ya. Oke, teman-teman coba pegang di sini tangannya ya. Terus coba ambil nafas. Nah, usahain kalau kalian sudah melatih yang tadi ke perut, dada, melatih semuanya, bisa ke samping juga artinya. Nah, saya seperti itu ya. Jadi badan kita tuh full gitu loh, seperti gelas yang utuh ya. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman biasain supaya kalian lebih aware sama pernapasan kalian. Dan itu aja dulu, itu dulu ya. Gak usah mikir yang macam-macam dulu, itu aja dulu. Next, saya mau ngajak teman-teman latihan pernapasan yang bagi saya ini favorit banget. Oke. Yang pertama adalah latihan panting atau ngos-ngosan. Ini benar-benar fokus ke diafragma ya, latih otot diafragma. Latihan gampang, cuma gedornya. Nah pas kalian gitu kan, saya itu diafragma kalian rektur dan itu melatih diafragma, melatih ototnya. Kita coba sama-sama ya, sesuai dengan hitungan saya ya. 1, 2, 3, and. Oke, ya. Nanti teman-teman latihan kita dicoba sebanyak 3 kali lah, 3 sampai 5 kali ya. Kalau bisa, kalau terjadi hari nggak apa-apa ya, at least seminggu beberapa kali lah, yang penting rutin. At least ya, di awal-awal kalian yang sekarang sedang membangun instrumen vokal kalian. Ya, kalau kamu udah biasa mungkin udah harus sering itu, tapi yang penting rutin dilatih ya. Itu latihan yang pertama. Latihan yang kedua ini juga super duper gampang banget ya, yaitu latihan bahan kempes. Ya, cara gampang. Kita bernafas yang banyak seperti tadi kita awal, yaitu kita isi semua pernapasan kita dari bawah ke atas. Habis itu kita bocorin seperti ngomong huruf S. Gitu ya, mungkin nggak harus kedengeran banget, tapi pelan-pelan aja kita bocorin gitu ya, sepelan mungkin, tapi stabil mungkin. Jangan sampai kita yang itu bener stabil dari awal sampai habis. Terus teman-teman pakai stopwatch, dihitung detiknya ya, detiknya berapa detik. Kalau misalnya kalian bisa lebih 30 detik, ya itu lumayan ya, karena average-nya itu 40 detik, oke? Tapi kalau di bawah 30 detik, itu kalian mesti melatih lagi ya. Biasanya, kalau saya melatih di idol gitu ya, biasanya tuh minggu pertama masih banyak yang di bawah 30 detik, tapi setelah 2 minggu latihan, 1 bulan, itu biasanya di atas 1 menit ya biasanya ya. Itu karena dibiasain. Jadi, yang kita coba di sini adalah kita membiasakan tubuh kita, otak kita untuk tidak panik ketika kita tidak nafas, maksudnya tidak nafas biasa. Karena kan pas kita nyanyi kita kan ada nafas, kita mengatur menggunakan nafas kita untuk menghasilkan suara ya. Jadi kita nggak nafas biasa. Nah kita ngebiasain badan kita untuk santai aja, nggak panik, tetap terkontrol untuk saat kita menggunakan nafas itu seperti tadi ya. Oke, jadi pas kalian mencoba gini, bisa nafas ya, terus coba kita bertenang, rasain badan kita, rasain seluruh tubuh kita, rasain pernapasan kita. Dan biasakan badan kita untuk tetap relax, ya, tetap kalem. Terus kita hitung detiknya, berapa detik. Tulis di komentar bawah, kalian percobaan pertama per detik, tapi setelah 2 minggu, setelah 1 bulan, kalau kalian latih secara rutin ya, mungkin nggak harus setiap hari, tapi 3 kali seminggu, kalian latih secara rutin, itu nambah apa enggak, tolong tulis di komentar di bawah. Jadi habis sebulan, balik ke video itu lagi dan tulis di komentar di bawah ya. Nah latihannya saya kasih 2 itu aja ya. Karena itu latihan yang saya suka banget dan saya favorit banget untuk latihan pernapasan. Masih ada yang lain, mungkin di video yang lain, tapi di video ini secara mendasar, secara simpel, 2 latihan itu aja yang kalian lakukan ya. Sekali lagi, nggak harus setiap hari, tapi rutin. Seminggu 3 kali boleh. Bagian terakhir dari video ini saya mau ngejelasin beberapa kesalahan yang paling sering dilakukan penyanyi dalam hal pernapasan ya. Jadi seringkali penyanyi itu merasa nafas itu pendek banget. Oke, sering habis nafas, sering ngos-ngosan, dan dia menyalahkan paru-parunya sendiri, menyalahkan pernapasannya. Padahal belum tentu itu masalah paru-paru, masalah kapasitas pernapasan, bukan ya, tapi masalah teknik aja, masalah teknis. Yang pertama, yang paling sering saya temuin, yaitu menghasilkan suara dengan bocor. Artinya, kan kita kan bersuara itu kan menggunakan nafas ya, jadi udara kita menggetarkan kita suara, oke? Sehingga udara kita keluar tuh menghasilkan bunyi, begitu kan, simple ya. Tapi sering kali orang kayak gini ya, contohnya kayak gini, kebanyakan udara yang keluar, sehingga
kayak mungkin dari 100% udara yang keluar yang jadi bunyi cuma 30%. Ya, sehingga saya boros nafas. Kalau guru vokal biasanya bilang ini sebagai bocor. Oke? Nah itu yang mesti kita hindari dalam bernyanyi ya. Bukan berarti nggak boleh, bukan, karena itu ada faktor kosmetik juga. Artinya kita membuat suara kita kayak gini, itu boleh. Asal kita tahu konturnya ya. Kalau saya nafasnya itu menjadi bunyi semua, tidak ada yang bocor, saya bisa menyanyikan frase yang lebih panjang. Indonesia tanah air beta. Oke, satu kalimat nggak perlu nafas. Tapi kalau saya bocor nafasnya, Indonesia tanah habis. Oke, itu yang menyebabkan kalian nafasnya habis terus dan sering pas-pasan ya. Satunya itu, jadi cek apakah kalian bocor nafasnya atau enggak. Itu yang nomor satu yang utama yang paling sering saya temuin gitu ya. Yang kedua nih, yaitu kalian sering banget lupa nafas saat kalian nyanyi lagu atau mengcover lagu orang. Kenapa? Karena kalian mencoba mereplikasi pernafasan yang ada di rekaman orang yang kalian cover itu, tapi kalian lupa sama pernafasan kalian sendiri. Jadi pastiin kalian saat belajar lagu baru ya, pastiin kalian tuh benar-benar ngecek ini satu kalimat ini bisa saya habisin atau enggak ya, apa saya harus kondang nafasnya atau enggak ya. Contoh menggunakan lagu yang tadi ya, Indonesia tanah. Kalau saya mungkin ada yang orang yang bisa habisin satu kalimat, tapi kalau kalian nggak bisa, nggak apa-apa, dipenggal aja. Tapi pemenggalannya jangan sampai merusak kalimatnya. Misalnya gini, Indonesia tanah. Jadi pas sebelum tanah saya bernafas, Indonesia tanah air gitu. Daripada kalian Indonesia tanah air habis nafas gitu ya. Jangan sampai kalian nyanyi kalian kedengeran nafasnya habis. Itu merupakan mencoreng nama kalian sebagai seorang penyanyi. Jadi jangan sampai kedengeran nafasnya habis ya. Rasain, yang tahu badan kalian itu kalian sendiri ya. Jadi jangan ngikut orang lain. Karena yang tahu badan kalian ya kalian sendiri. Listen to your own body. Selanjutnya yang sering dilakukan penyanyi adalah banyak gerak saat dia harus nyanyiin part yang rapat, part yang susah, yang panjang, yang nada tinggi, malah banyak gerak. Padahal gini, pas kita melakukan part yang sulit, nadanya panjang, nadanya tinggi, nadanya halus, badan kita tuh mesti fokus ya. Kalau kita ada koreografi misalnya, pastikan koreografinya nggak ada yang jingkrak-jingkrak terlalu banyak sehingga nafas kita tuh kepake. Karena gini ya, otot kita untuk bisa beroperasi, untuk bergerak itu butuh oksigen. Makanya kalau kita latihan kaki misalnya yang ototnya besar, oksigennya kepake ke sana semua, bikin kita ngos-ngosan. Nah, koreografi itu bikin kita ngos-ngosan. Kalau kalian ada part yang susah di vokal atau di lagu, koreografinya mesti ngalah. Jangan kasih koreo yang susah, jangan kasih gerakan yang sulit. Misalkan ada yang panjang ya, kalian pastikan di situ kalian gerakannya simpel aja. Kasih energinya buat vokal. Nanti pas ada part yang mungkin lebih simpel, lebih gampang, lebih sederhana, boleh kalian kasih koreo yang lebih rumit. Nah, kayak gitu. Jadi kalian mesti bisa strategi ya. Saya rasa untuk penjelasan pernapasan kali ini cukup sekian dulu ya. Itu udah cukup jelas banget dan cukup sederhana banget. Tapi intinya, saya pengen kalian melatih pernapasan aja. Ya. Tapi pas nyanyi, nggak usah pikirin. Biar semuanya berjalan secara alami, secara otomatis. Kalian pas nyanyi tuh mikir ekspresi, mikir cerita, mikir performance aja ya. Jangan mikir teknik pernapasan. Karena itu bikin kalian ini jadi nggak fokus, jadi berantakan. Dan yang harus have fun. Jadi caranya gimana biar have fun dan mikir? Ya latihan secara rutin ya teman-teman ya. Saya kasih 2 latihan buat kalian yang kalian wajib banget lakuin at least di awal-awal membangun vokal kalian. Please lakuin. Kalau ada pertanyaan, tulis di komentar di bawah. Semoga cukup jelas. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan selalu bebaskan suaramu. Bye-bye. Oke. Untuk penjelasan dari video tadi dan penjelasan dari Bapak, ada yang kurang jelas, ada yang kurang dipahami untuk teknik pernapasannya. Kalau tidak ada berarti saya bertanya. Oke, bagaimana langkah-langkah melatih supaya nafas kita baik? Coba jawab dulu si Ibu dulu, saya mau tahu. Jadi silakan berdiri. Bagaimana langkah-langkahnya? Kita disimak tadi di belakang.
Menurut video tadi bagaimana langkah? Ada berapa langkah yang kau simak dari video pertama tadi? Coba sebutkan yang pertama. Yang pertama, tidak disimak ini. Oke, silakan dulu, masih belum apa. Coba si Najwa dulu. Silakan, Najwa. Ya. Ya, ada setengah gelas, mana itu setengah gelasnya? Ya. Dan Farman gimana ya? Belum pas ya. Oke, silakan dulu. Yang si Bayu dulu, silakan berdiri dulu. Oke, silakan berdiri Bayu. Oke, silakan dari kita yang mana? Ini kira-kira bagian yang mana yang kamu tangkap? Silakan berdiri. Napasannya, silakan. Satu, semuanya bagaimana? Napasnya ada berapa? Napasan yang tadi di tayangan tadi dari Fokus ya, ini Fokus yang sampaikan. Yang pertama apa yang disampaikan tadi? Ada pernapasan. Yang berapa ada? Terus apa lagi? Ada terus. Oh, oke. Silakan duduk. Oh, si Daniel dulu. Boleh? Silakan berdiri. Bagaimana langkah-langkah kita melatih napas kita supaya panjang? Yang ini tes ya. Dua yang ini. Bagaimana napas? Dengan cara nafas ya. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Ada dua caranya. Yang pertama tadi pas ya, pakai WS. Yang kedua pen. Yang ya penting ya, penting bagus ya, belum ya, masih ingat ya, penting. Itu bagaimana penting itu seperti? Nah, itu penting. Ya, kempes. Efisien mungkin. Kalau bisa berapa detik katanya? 30 detik. Coba, boleh sama-sama kita berdiri dulu, kita coba contohkan. Ya, 30 detik. Saya hidupkan stopwatch. Nggak usah lama-lama dulu. Ya, kita pakai stopwatch kita, pakai stopwatch ya. Ya, nah, kita mulai. Oke, napasnya seperti paling penting tadi. Bisa? Coba. Oke, sama-sama 2, 3 ya. Tahan. Ya, gini. Langsung tangan. Terus langsung. Pergi kan? 3 kali aja. Tahan. Paham ya? Sekali lagi ya. Tarik napasnya dengan penting. 2, 3 ya. Tahan. Kita keluarkan ban kempes. 2, 3 ya. Oke, ada yang sudah sampai 10? 30. Oke, sekali lagi kita ulangi sekali lagi. Tarik nafas, pakai penting. 2, 3 ya. Tahan. Penting lagi. 2, 3 kali. 2 ya. Tahan. Penting 3 kali lagi. Tahan. Kita
ban kempes semaksimal mungkin. 2, 3, ya. Ada yang sudah sampai dalam 5? Oke, sekarang kita ganti penting pakai nada. Kita pakai bernada ya. Pakai bernada, kita contohkan seperti ini. Nadanya nada sol. Ini namanya rotari. Ya, rotari itu dua alat musik. Untuk paduan suara ini biasa dipakai ya, bisa pakai garpu tala atau ini ya. Dengan sama karena apa? Oke, napasnya pakai ban penting dulu ya. Nafas 3 kali aja ya, 2, 2, 3, nafas. Nah, tarik lagi, penting lagi. Nah, bunyikan nada sol 10 hitungan, 2, 3, ya. Waktu terakhirnya. Ya, adik ya, nanti ya. Sekali lagi, sol 10 ketukan. 2, tarik banding 2 ya. Banding lagi. Dan sol 10 hitungan, 2 ya. Gitu ya. Sekali lagi 2, 3 ya. Napas dulu panjang 2, 3 kita ulangi sekali lagi depan. Fokus, konsentrasi. Oke. Tarik napasnya panjang 2, 3 ya. Dan pending lagi 2 ya. Dan bunyikan nada solnya panjang 10 hitungan 2 ya. Oke, kita tambah jadi 15. Oke, tarik nafas lagi dalam-dalam, pending 2, 3 ya. Dan pending lagi. Tahan. 15 hitungan. 2, 3 ya. Sekali lagi 15 hitungan. 2, 3, sekali lagi tarik nafas pendek 2 ya. Enggak pakai hama. Enggak pakai gitu ya. Terasa enggak udara dinginnya? Terasa. Oke, sekali lagi. 2, 2, 3 ya. Tahan. Sekali lagi 2 ya. Tahan. 15 hitungan. 2, 3 ya. Tarik nafas seperti yang tadi. Nggak tahu ya. Tarik nafas dulu. Tarik lagi. Pegang di pinggangnya. Iya. Tarik nafas lagi. Pelukan.
Tarik lagi. Masih pakai dia apa itu bahu? Hermanto. Seperti main-main tadi. Ya, sekali lagi keluarkan. Keluarkan. Tarik nafas, 2 ya. Tarik. Tahan. 15 hitungan. Ban kempes. 2, 3. Ya. 20. 2, 3 ya. Ban kempes. Sekali lagi, belum mendengar berarti. Ban kempes. Ya. Hitungan ban kempes. 2, tarik nafas. Tahan. Ban kempes 15 kali hitungan. 2, 3 ya. 15. Yang lagi ya. Atau kempes betulnya. Lagi. 2, 3 tarik nafas ya. Tahan. 15 hitungan. 2, 3 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ayo. Itu belum selesai. Lagi sekali lagi. 2, 3. Tarik nafas. Ya. Tahan. Tarik lagi. Tarik. Tahan. Fokus dulu. Keluarkan dulu. Konsentrasi. 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 Jangan pakai ketawa-ketawa. Sekali lagi. Fokus. Tarik nafas. Tahan. Tarik lagi nafasnya. Tahan. Keluarkan. Ban kempes 15 hitungan. 2 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
20. Kita buat 20. Oke, sekali lagi. Dua, tarik nafas. Tarik lagi, tahan. Tarik lagi. Tahan. 20 hitungan. Ya, 2, 3, ban kempes. Ya. 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, silakan duduk. Oke, di sini kita ada tugas, ya, cara mengerjakannya perhatikan. Ya, di sini ada lembar kerja siswa. Ya. Di sini ada lembar kerja siswa yang mana, ya, yang mana ini nanti cara pengerjaannya seperti ini ya. Nah, di sini ada nama sekolah sudah saya ketik di sini, kelas dan semesternya sudah, kelas 7 semester kajian. Kemudian tahun pelajaran 2024-2025, hari ini isi hari, seri, tanggal, kelas, baru nama-namanya kalian. Ya, kemudian oke, nah di bawahnya aja nanti dibuat ya. Yang di sini udah apa kan? Silakan dibuat di bawahnya ini ya, di bawah tulisan yang ini, ya, ya di bawahnya ini, tulis namanya kelompok. Ya, kemudian di sini ada 5 jenis lagu, ya, bisa ini diantaranya dipilih ya. Setelah kamu melihat tayangan video pembelajaran serta penjelasan dari guru, ya, maka langkah selanjutnya adalah berdiskusi dengan teman sekelompoknya
cara pengerjaannya. Ya, yang pertama itu untuk memilih satu lagu yang akan ditampilkan di depan kelas dengan menggunakan teknik pernapasan diafragma yang baik. Ya, tadi sudah kita contohkan bagaimana langkah-langkah pembuatannya. Ya, bisa dengan cara preventif dan kontes. Itu latihannya sudah kita latih. Ya, nanti berkelompok. Ya, nanti silakan memilih materi lagunya. Yang pertama itu bangun mimpi, yang kedua terima kasihku, lagu-lagu, yang ketiga bangun pemuji pemuda, yang keempat tanah airku, yang kelima Indonesia Pusaka. Nah, kalau kalian memilih nomor satu misalnya, ini kalian checklist saja, paham ya? Checklist nomor satu. Nanti akan ditampilkan di sini berserta dengan musik karaoke, ditampilkan ke depan. Bagi yang bagus penampilannya ada reward yang menarik. Ada penghargaan yang akan ada itu ada hadiah yang menanti untuk yang terbaik menyanyikannya. Ya, usahakan dihafal diri lagunya. Kalau ada yang nggak hafal, nah, ini ada yang besar loh, ada yang besar, ada yang kecil, bervariasi ya. Nah, ini lumayan ini. Nanti, ya. Nanti untuk yang hafalnya ada juara tambahan. Untuk yang secara khusus, nah, tadi yang dijawab ekstra ya. Ada tadi pertanyaan-pertanyaan Bapak yang ekstra 1, 2, 3. Ya, tadi yang menunggu ya. Nanti silakan, ini saya bagi dulu SKPD-nya. Silakan kalian kerjakan berdasarkan kelompoknya. Satu untuk semua ya. Tulis di bawahnya ini ya. Namanya. Oke, tulis di bawahnya ya. Buat ini namanya. Ini checklist, jangan lupa ya. Ini checklist. Ya. Oke. Lagu yang mana mau kalian pilih? Silakan. Ini, silakan buat namanya di bawahnya. Checklist. Di sini lagunya ya. Cara mengerjakan SKPD-nya. Lalu, ya ini juga. Silakan tulis di bawahnya ini ya. Nah, kemudian checklist di sini ya. Lagu mana? Misalnya nomor 1, checklist. Dari kelima lagu tersebut tayangannya. Ya. Kalau boleh dia pakai pernapasan yang baik ya, benar. Silakan latihan secara bersama, secara kelompok. Ya, silakan. Ya, diskusi dulu yang mana yang mau kalian pilih ya. Lagu nomor berapa yang mau ditampilkan? Nomor 1, 2. Apa yang mau lakukan yang pilih?
di sumber indah tanah merdeka. Tiada bagi dunia, tiada bagi bangsa yang bersejarah. Di sana tempat lahir bagi bangsa yang berjaya Indonesia ya, pelajari dulu liriknya dua kali ulangan. Baik kedua, kata dulu jangan dulu. Baik pertama, baik kedua ini tadi apa tadi suaranya? Ayat berapa? Mas. Baik kedua sama udah yang lain biar lebih enak seru kalau yang sama ya apa yang bisa yang lain biar lebih apa variasi kita tampilnya ya yang ini nggak tahu ya yang nomor poin
Kelompok 2 silakan. Oke, kelompok 2 silakan maju. Yang atas ini ya. Satunya berjudul Terima Kasihku. Belajar sambilan kelompok 2 dengan judul Terima Kasihku. Ya.
Dilanjutnya bagi ya. Ini kalau terakhir harus bisa. Selanjutnya ya, yang keempat juara-juaranya. Yang juara pertama juara 4 dulu jatuh pada kelompok. Silakan satu orang maju ke depan ya. Tangan dulu ya. Juara 3 jatuh pada kelompok 1. Ya, silakan maju satu orang. Kemudian juara 2 juara 2 jatuh pada kelompok 2. Juara pertama jatuh pada kelompok 3. Oke, silakan kembali ke tempat. Silakan kembali ke tempat. Lagi silakan kembali dengan kawan-kawannya ya. Kemudian selanjutnya ya. Oke.
teknik vokal ini, teknik pernapasan ini, kalian dapat menerapkannya ketika kalian bernyanyi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, boleh kalian nyanyikan pernapasan ini ketika kalian bernyanyi. Yang kemudian, selanjutnya, supaya anak-anak kami untuk materi selanjutnya untuk dipersiapkan tentang bermain alat musik sederhana. Jadi sebelum masuk ke kelompok belajar selanjutnya, supaya mempersiapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan, diantaranya alat musik. Misalnya apa yang kalian punya? Kita ada recorder, kita bisa ini bawang dulu. Nanti bagaimana cara bermainnya kita akan pelajari pada saat pembelajaran minggu depan. Nah, sekian dari Bapak, arahan supaya kiranya ilmu yang dapat dipelajari hari ini dapat berguna di masa-masa yang akan datang. Oke, kedua kelas, sebelum kita akhiri, ada lainnya kita doa penutup dan sembah. Ya, silakan. Ada baiknya sebelum kita pulang, kalau kita berdoa, mendoakan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Berdiri. Iya. Kepada Bapak Guru kita berhormat. Siang, silakan duduk kembali ke tempat dengan tertib pulang satu-satu bersalaman ya. Oke, jadi silakan. Jangan lupa petugas yang tiket bila terlambat juga tiket di hari ini. Ayo silakan barisan gini dulu. Tempat.